بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين بك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا
tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Wa'id dan ingatlah ketika qalatil malaikatu malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha sesungguhnya Allah istafaki telah memilihmu, wa tahharaki dan telah mensucikanmu, wastafaki dan telah melebihkanmu, ala nisa'il alamina atas wanita-wanita yang lain di alam ini pada masanya. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti taatlah engkau li rabbiki kepada Rabbmu, wasjudi dan sujudlah engkau, warka'i dan rukuklah, ma'ar raki'ina bersama orang-orang yang rukuk. Dzalika yang demikian itu min ambai sebagian dari berita-berita al-ghaibi yang gaib, nuhihi yang telah kami wahyukannya, ilaika kepadamu Muhammad, wa ma kunta dan padahal engkau tidaklah ladaihim berada di tengah-tengah mereka, idh yulquna ketika mereka melemparkan, aqlamahum pena-pena mereka, ayyuhum manakah di antara mereka, yakfulu Maryama yang bisa memelihara Maryam, wa ma kunta dan tidaklah engkau ladaihim berada di tengah-tengah mereka, idh yakhtasimuna ketika mereka berselisih, idh qalatil malaikatu ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha sesungguhnya Allah yubashiruki memberi kabar gembira kepadamu, bikalimatin dengan sebuah anak, minhu dari sisinya, ismuhul masihu namanya adalah Al-Masih, Isa bin Maryam
Isa putra Maryam, wajihan, dan dia terkemuka, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, wa minal muqarrabina, dan dia termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah, wa yukallimun nasa, dan dia dapat berbicara dengan manusia, fil mahdi, waktu dalam buayan, wa kahlan, dan saat dia dewasa, wa minas solihina, dan termasuk orang-orang yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melanjutkan kajian pada malam hari ini. Sudah sampai ke ayat 42. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Zakaria dan Yahya, di mana ketika berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa nadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika malaikat ini. Jadi malaikat dua kali datang, pertama kepada keluarga yaitu Nabi Zakaria, lalu kemudian setelah berikutnya datang kepada Maryam. Zakaria ini adalah orang yang memelihara Maryam dengan melemparkan panah. Pena itu yang dimaksud pena dilemparkan panah, karena zaman dulu itu untuk menguji nasib itu kan dengan panah, ya, panah. Tapi kalau di sekarang itu udah berkembang nomor. Kalau dulu panah, sekarang nomor angka. Nah sekarang, dan mereka itu untuk berjudi begitu. Dan kesepakatannya siapa yang nantinya panahnya itu ngapung, maka dialah yang berhak untuk memelihara Maryam. Ternyata setelah dilemparkan semuanya, yang ngapung itu adalah Zakaria. Maka Zakaria lah yang diangkat untuk menjadi. Jadi rebutan juga untuk memelihara orang baik itu luar biasa. Nah, dan pada saat sekarang ini, pada ayat berikutnya Allah juga memberi kabar gembira nantinya kepada Maryam, ya, kepada Maryam. Jadi ini kan saling tolong menolong dalam kebaikan. Di mana ketika Maryam mendapatkan makanan dan hidangan lengkap, lalu kemudian termotivasi pada saat itu Zakaria untuk berdoa meminta agar supaya dikaruniai putra. Yang tidak mungkin saja bisa mungkin, gitu. Hanya di masjid duduk-duduk, kemudian tiba-tiba datanglah makanan. Kalau sekarang ya jengkol, teloang itu. Ternyata yang datang itu kan nggak mungkin, kecelakaan. Berarti begitu juga kalau istriku walaupun sudah sepuh bisa jadi bisa minta anak. Akhirnya berdoa dikabulkan, gitu kan? Nah itu, lalu kemudian setelah itu, jadi Maryam juga bisa menolong Zakaria, Zakaria menolong Maryam. Jadi dua-duanya sama berkaitan. Lalu pada saat ini Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, wa idz qalatil malaika, dan ingatlah ketika malaikat berkata. Malaikat di sini ada yang menafsirkan banyak malaikat karena jamak, tapi ada yang menafsirkan yang dimaksud malaikat di sini malaikat Jibril, karena beliau adalah yang membawa wahyu gitu. Lapor. Jadi apa katanya? Ya Maryam, malaikat. Ini sebenarnya wahyu, ya. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya dari kalangan nabi itu dari perempuan Maryam. Ada yang berpendapat segitu, karena tidaklah dia mendapatkan wahyu kecuali dia itu adalah para nabi. Ada yang berpendapat. Hanya saja itu dibantah dengan banyak alasan,
Karena dia itu bukan nabi, akan tetapi orang yang paling istimewa, yang paling baik di muka bumi ini pada saat itu ya, pada saat itu. Tadi pada saat itu orang yang paling baik. Tapi setelah sebelumnya ada orang yang paling baik dari kalangan ibu-ibu, emak-emak, yaitu namanya Asia, Fir'aun gitu ya. Itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Innallaha astafaki. Kalau tadi kan innallaha astafaka. Di dalam surah ayat sebelumnya ini ki. Innallaha astafaki. Berarti yang ditunjuk itu sesungguhnya Allah telah memilihmu. Mu-nya itu berarti perempuan. Kalau ka laki-laki, kalau ki perempuan. Itu ya. Jadi ki. Jadi kalau ada ki berarti tujuannya kepada perempuan. Begitu juga kata ganti, kalau kepada hu berarti laki-laki, kalau ha perempuan. Innahu Allahumma ghfir lahu berarti laki-laki. Tapi kalau Allahumma ghfir laha berarti perempuan. Begitu kan iyyaka berarti untuk laki-laki, kalau iyyaki untuk perempuan. Nah, itu. Dikit-dikit bahasa Arab enggak apa-apa. Nah, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Karena ki-nya itu perempuan berarti yang dimaksud adalah Maryam. Maka usah ditebulkan lagi Maryamnya, itu pemborosan kata. Wa tahharaki, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mensucikanmu. Artinya mensucikan di sini. Jadi Maryam itu terpelihara, jangankan disentuh laki-laki. Ngobrol saja enggak pernah. Tapi kok tiba-tiba nanti hamil. Nah, itu yang menjadi masalah. Banyaknya orang yang kemudian berikutnya wastafaki, lalu kemudian juga Allah telah memilihmu. Kok ada dua pilihan? Pertama wastafaki, kemudian wastafaki berikutnya, nanti terjemahnya beda. Wastafaki yang kedua ini terjemahannya dan telah melebihkanmu. Kalau tadi kan memilihmu, sekarang melebihkanmu ala nisa'il alamina, dari wanita-wanita yang lain semesta alam pada saat itu, pada masa itu. Tidak semua pada masa itu, karena setiap masa itu ada orang baik, begitu juga ada orang jelek. Ya, pada saat Fir'aun yang paling baik Musa dan Harun, tapi paling jelek Fir'aun dan Haman. Ada yang sedengan apa? Ketika pada saat ini juga ada, dan itu banyak. Pada saat sekarang banyak yang baik, tapi yang elek juga apa? Gitu kan? Itu sudah sunnatullah namanya. Sunnatullah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman ini, udah cukup lah ya. Mati dulu mumpung hangat. Bismillah, dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Monggo Bapak Ibu biar hangat. Ini panas juga ini. Ya, kita lanjutkan. Jadi sesungguhnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Maryam yang isinya adalah pertama, sesungguhnya Maryam itu dipilih menjadi orang terbaik pada saat itu. Kemudian yang kedua, memilihnya karena Maryam itu adalah orang yang paling taat kepada Allah pada saat itu. Wa tahharaki wastafiki, kan kemudian Allah juga mensucikannya. Artinya tidak tersentuh dan tidak pernah macam-macam. Itu tafsir yang pertama. Jadi yang pertama istafagi, yang pertama itu memilih Maryam. Kemudian yang kedua istafagi, yang kedua adalah memilih. Di sini maksudnya adalah melebihkan. Jadi melebihkan dari wanita-wanita yang lain. Itu pertama. Kemudian penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan istafaki, nanti di akhir pengajuan nanti ini ada pertanyaan juga banyak. Innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilihmu. Yang dimaksud memilih pertama itu adalah Maryam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaga Masjidil Aqsa sekalipun perempuan. Padahal pada saat itu yang biasanya menjaga Masjidil Aqsa itu adalah laki-laki. Tetapi dengan izin Allah dan juga dengan kemuliaannya, maka satu-satunya yang dipilih untuk menjadi khadimah, pelayan ya, pelayan di Masjidil Aqsa itu yang perempuan hanya Maryam, abadan enggak ada. Itu berarti benar.
Berarti Allah memilihnya untuk menjadi khadimul. Jadi kalau ada namanya khadimul haramain kan, jadi khadimul haramain itu artinya para penjaga dua kota Mekah dan Madinah, itu haramain. Nah ini juga khadim. Khadim itu artinya yang melayani orang-orang yang ada di dalam masjid, itu namanya khadim. Kalau bahasa kita rewang, itu khadim namanya. Bahasa Arabnya khadim. Kalau perempuan khadimah, kalau laki-laki khadim. Itu bahasa kitanya rewang atau pembantu. Tetapi kalau di dalam masjid tadinya pelayan, bukan pembantu masjid, bukan, tapi pelayan orang yang datang ke masjid. Dan itu di Masjidil Haram ada. Bahkan ada kan yang mengambilin air zam-zam macam-macam, itu pelayan. Mereka jadi mereka ada CCTV yang banter itu, sehingga ketika ada yang kerjanya itu diam, ketika ada orang carian kok gak ketemu terus dia diam aja, langsung dipanggil. Jadi kontrolnya luar biasa. Nah, ini kok meneng ya, gitu, langsung ditegur. Sehingga mereka siaga. Jadi CCTV di sana itu lebih canggih, yang di Mekah itu ya khususnya, daripada CCTV seluruh dunia. Jadi karena terbaik di sana. Jadi kalau ada karyawannya yang tidak serius bekerja, langsung saat itu juga langsung diparani, dipanggil. Itu ada kantornya di dalam itu, di bawah. Subhanallah. Nah begitu juga dalam saat itu, walaupun tidak ada kamera pada saat itu, Maryam pun juga menjadi pelayan masyarakat pada saat itu, tentunya untuk ibu-ibu pada saat itu luar biasa. Sehingga dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa melayani para pengunjung Masjidil Aqsa di kalangan ibu adalah Maryam, yang lainnya laki-laki. Maka disebut dengan innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah telah memilihmu menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Itu. Kemudian wastafaki yang kedua, kalau terjemahan yang tadi ini, maka artinya wastafaki ala nisa'il alamin, artinya setelah itu juga memilih. Kalau tadi kan terjemahannya memilih bahwa dia adalah melebihi dari wanita yang lain, gitu kan? Tetapi tafsirannya yang kedua beda. Yang dimaksud dengan wastafaki, memilih atau melebihkan, itu yang mana akan dipilih untuk menjadi ibu dari seorang nabi yang tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini semuanya benar. Tafsiran yang pertama nyambung dan tafsiran yang kedua pun juga benar. Sehingga tafsir itulah yang bisa kita menjelaskan tentang apa maksud daripada ini. Tapi kalau kita gak belajar tafsir, coba, sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu, ini kita gak paham. Ternyata yang dimaksud di sini adalah menjadikan Maryam itu adalah orang yang melebihi dari wanita-wanita yang lain pada saat itu. Sehingga nanti ada hadisnya bahwasanya di dunia itu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah bersabda, ini hadisnya, khairu nisa'i, paling baiknya ibu-ibu itu, yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Kemudian yang kedua adalah Asia bintu Mazahim. Asia adalah istri daripada Fir'aun. Kemudian yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Ini perempuan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah Fatimah binti Muhammad, yaitu Fatimah binti Muhammad. Dan selanjutnya adalah disebutkan Aisyah ala Insaid. Kemudian Aisyah juga putri Abu Bakar. Jadi ini yang paling banyak ternyata terbaiknya itu pada zaman Nabi, wanita-wanita terbaik. Kalau zaman-zaman yang lalu kan jauh jaraknya dari Fir'aun kemudian ke Zakaria ke Maryam itu agak atur. Karena di Fir'aun itu ada seorang yang istimewa, yaitu yang disebut dengan Asia. Dan di bawah Asia itu juga ada yang namanya Masyitah. Sering dengar kan? Masyitah itu ada di situ juga, beriman di tengah-tengah Fir'aun yang jahat itu. Masih ada seorang perempuan yang bisa menjaga imannya. Yang pertama adalah Asia, padahal dia adalah maaf ya, walaupun tidur sama Fir'aun tetapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gak punya anak.
dihalangi, maaf itunya apa, jadi tidak bisa menjadi anak karena dihalangi. Oh iki elek iki metu. Oh tadi mati. Pencet. Maka itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi kita menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga wanita terbaik di dunia ini. Seperti yang tadi sampaikan. Yang pertama siapa? Maryam. Maryam itu luar biasa, itu tingkat pertama. Kemudian yang kedua Asia. Yang ketiga siapa? Khadijah bin Khuwailid, kemudian Fatimah, dan kemudian Aisyah. Ini adalah Aisyah. Subhanallah. Ini wanita terbaik. Jadi jadilah kita, anak-anak kita itu boleh dikasih nama ini walaupun buntutnya apa gitu. Seperti Asia kalau pakai apa ya seumpama gitu kan. Pokoknya ada nuansa-nuansa yang bagus. Jangan semuanya dari awal sampai Z orang maknane. Tapi itu jadi anjurannya gitu. Jadi melihat menarik ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Kemudian selanjutnya memilih dari semua alam itu maksudnya tadi disebutkan adalah pada zamannya ya, bukan seluruh dunia, seluruh alam, bukan dari zaman Nabi Adam sampai akhirnya pada zaman itu. Kemudian berikutnya, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi pesan malaikat kepadanya juga, wahai Maryam uqnuti. Kalau laki-laki uqnut, kalau perempuan uqnuti. Ya, artinya taatlah engkau kepada Allah. Wasjudi, kalau perempuan wasjudi, kalau laki-laki wasjud. Wasjud waqtarib gitu kan, itu laki-laki. Dan sujudlah engkau, warka'i, dan rukuklah. Warka kalau laki-laki, ma'ar raki'in, dengan orang-orang yang rukuk. Artinya berarti dengan di sini taatlah, lalu kemudian sujudlah, lalu kemudian rukuk. Ini menunjukkan bahwa salat pada zaman Nabi Musa, salat pada zaman Nabi Yahya, dan bahkan sebelum Nabi Isa itu ada salat. Hanya prakteknya yang berbeda. Jangankan kita mundur ke sana. Pada zaman Nabi aja salat itu berbeda antara Nabi sebelum Isra Mi'raj dengan setelahnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi terdahulu, walaupun salat itu ada, akan tetapi cara syariatnya lah yang berbeda, prakteknya. Dimana sebelum Nabi melakukan salat yang disebut dengan salat 5 waktu itu kan melakukan salat malam, tapi praktiknya tidak seperti ada ruku, ada sujud. Dan di sini mahdhuf artinya tidak dijelaskan bagaimana. Tetapi setelah ada perintah salat 5 waktu itu, maka turunlah malaikat Jibril mengajarkan dari awal takbiratul ihram dulu. Sehingga malaikat Jibril itu datang sering kepada Nabi waktu duhur datang. Itu menunjukkan bahwa waktu duhur sudah nyampe. Asar datang lagi ngajarin sampai subuh. Makanya kalau kita lihat di YouTube itu Indonesia katanya subuhnya kurang 20 menit. Udah pernah lihat penelitian orang yang seorang profesor yang pernah beliau itu pernah menjadi guru besar di Malaysia, dengan hasil karya, dengan hasil penelitian beliau itu dari beberapa negara itu terputuskanlah, tapi kita gak bisa membantah juga karena dia hasil riset ya gitu. Hanya saja kita kan makanya ada jeda, ada nggak apa-apa pada saat itu. Dan itu bahkan MUI pun juga mengundang dia, tapi nanti akan berseberangan. Kan dia bertanya siapa sebenarnya yang menentukan waktu subuh itu, siapa gini? Kementerian Agama. Ya wes. Dia berani berargumentasi dengan hasil penelitian beliau. Luar biasa itu. Dan itu menunjukkan berarti habis subuh itu memang adzan enggak apa-apa, akan tetapi agak dilonggarkan. Kalau memang dengan penelitian itu dia benar. Karena yang dimaksud dengan subuh itu apabila bisa membedakan antara benang merah dan benang putih gitu ya. Itu kan. Jadi kalau benang merah berarti masih gelap, putih itu berarti fajar gitu. Nah, untuk menjadi fajar itulah beliau itu bisa menyaksikan dengan beberapa teori tentunya. Itu orang pintar. Ya, enggak bakal orang pintar kok jadi guru besar di luar negeri gitu ya. Ya, paling jadi itu dua UGM lalu kemudian nanti ke sana kan. Jadi menelitinya berapa negara itu? 70 negara. Kita negara 5 aja wes kemeng, dia 70 masih nyantai aja. Nah gitu ya.
Maka ini menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau subuh itu sambil menunggu orang, perbanyaklah kita salat, pada saat itu kemudian berdoa. Tetapi jangan sampai telat banget. Kalau begitu adanya jam 5, nggak ya telat, jam 4 tetap gitu. Itu ya. Itu informasi juga, informasi kekinian kan penting dalam suasana saat sekarang ini. Nah, kemudian masalah Maryam ini disuruh salat, berarti sudah ada salat Bapak. Hanya saja syariatnya yang berbeda. Lalu kemudian dijelaskan oleh Allah, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah kabar yang sangat agung tentang masalah gaib yang aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang kisah bagaimana yang dulunya terjadi. Itu langsung. Sehingga Nabi Muhammad tuh gak pernah ke Mesir, tapi tahu tentang Mesir. Karena di dalam Al-Uhbitu Misra gitu kan, turunlah kepada Mesir. Jadi malaikat yang ngasih tahu. Romawi, Gulibatur Rum gitu kan. Ada juga beliau belum pernah ke Rom, tapi tahu. Romawi itu kayak ada apa, masjidnya di mana, jalan, tahu kabeh. Itu karena malaikat. Sehingga terbukti ketika Nabi SAW pulang dari Syam kan, ketika di tengah perjalanan lalu kemudian ada orang yang dari beberapa kabilah itu kehilangan unta. Lalu kemudian untuk memberikan kebenarannya itu setelah nyampe di Mekah, Nabi Muhammad mengabarkan kepada penduduk Mekah itu bahwasanya rombongan yang ini sebentar lagi akan datang. Yang pertama si fulan, yang kedua si fulan, kemudian ada satu keri katanya. Karena untanya hilang. Setelah itu ditanyakan kepadanya, benar gak yang tadi ada yang hilang? Benar. Muhammad dari mana ngertinya ya? Padahal Nabi Muhammad naik burak di atas mereka. Itu kan berarti kemuliaan Nabi Muhammad mengetahui apa yang ada. Bahkan ketika orang-orang kafir Mekah itu bertanya kepada Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, pulangnya itu kan ditanya. Nah, ditanya oleh orang kafir, kalau memang kamu pernah ke Masjidil Aqsa tadi malam kemudian pulang sebelum subuh, coba sebutkan Masjidil Aqsa itu bagaimana. Dari A sampai Z dijelaskan. Tiangnya ada biru, warna garapnya biru, semuanya sampai lampu-lampunya yang kena. Jadi tahu. Kok ngerti? Oh, berarti benar kata. Karena di situ udah dipajang oleh malaikat katanya. Digambarkan di depannya itu. Ya seperti kita gak ngerti Mekah sekarang, tapi sekarang udah selek. Kalau zaman dulu mungkin zaman jadul susah menangkapnya, tapi sekarang udah gampang. Oleh malaikat digambarkan dengan terangnya, oh ini pintunya ada sekian. Tahu. Subhanallah. Inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, itu adalah wahyu yang aku wahyukan kepada Muhammad tentang berita hal yang gaib yang harus engkau ketahui. Apa kata Allah? Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal engkau pada saat itu tidak ada berada di tengah-tengah mereka. Ketika saat mereka itu melemparkan pulpennya untuk mencari tahu siapakah yang berhak untuk merawat Maryam pada saat itu. Nabi Muhammad gak ikut, akan tapi tahu. Prosesnya itu tahu karena wahyu. Kalau kita kan tahu ngarang. Kadang-kadang enggak. Nah, ini enggak, tapi benar. Kemudian kata Allah, wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan engkau juga tidak ada di tengah-tengah mereka ketika saat mereka itu berselisih. Subhanallah. Ini adalah Allah memberikan langsung kepada mereka dan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah yang ada di dalam Quran itu adalah semuanya. Ini sesungguhnya menarik, ada kaitannya wa idh qalatil malaikah dan seterusnya, itu panjang. Tapi kita bahas nanti. Lalu kemudian kita bahas juga, sekarang ini kan musim hujan. Ada satu hukum yang mungkin kita perlu ketahui Bapak dan Ibu sekalian. Dalam musim hujan itu, Islam itu kan memudahkan kepada kita gitu, agar supaya tidak kesulitan. Akan tetapi perintah untuk melakukan salat wajib gitu, terutama kepada bapak-bapak. Maka ada perintah dalam soal ketika kita dalam hujan itu, kalau dikhawatirkan kita tidak bisa salat berjamaah berikutnya, maka diwajibkan untuk melakukan salat jamaah namanya. Jamaah.
Jadi yang menyebabkan salat itu bisa dijamak bukan hanya perjalanan. Yang pertama jamak disebabkan karena Arafah dan Muzdalifah. Arafah Muzdalifah itu harus dijamak. Hanya saja ada prakteknya langsung dari Nabi. Kalau ketika di Arafah itu kita dianjurkan dengan jamak takdim. Takdim berarti salat zuhur dan asar di awal, gitu ya. Tetapi ketika berada di Muzdalifah, maka bukan melakukan maghrib dan isya, tetapi isya dan maghrib, maka ditakhir gitu. Jadi sunnahnya begitu. Maka ini udah dari Nabi. Makanya salat itu, salat jamaah itu ada yang salat hanya di jamaah saja tidak boleh kasar. Tapi ada juga salat yang boleh di jamaah dan di kasar. Tapi ada juga salat yang hanya di kasar gak boleh di jamaah. Ini kan perlu fikih gitu ya. Jadi sebab-sebab bisa dijamaah itu yang pertama sebab karena kita wukuf di Arafah. Itu jangan kita wah aku tak lengkap wae, enggak, harus dijamaah pada saat itu. Nek lengkap ketinggalan. Mau dewe di Arafah ya tak. Itu. Kemudian yang kedua al-jamu fis safar, dalam perjalanan. Perjalanan itu masyaqqah tentunya. Kalau para ulama mengatakan kenapa ada namanya 40 mil itu sama dengan 80 itu karena Nabi sendiri tidak menentukan jarak, akan tetapi para sahabat mengambil istimbat karena beliau itu ke Tabuk. Kemudian di Tabuk itu beliau melakukan jamak. Antara Tabuk dengan Madinah itu 80 kilo. Diambillah oleh para ulama bahwa jarak masafah namanya ketika mau berjalan baru bisa masa itu adalah dengan adanya 80 kilo. Dihaban wa jaban. Tetapi ada yang berpendapat juga kalau mau syakka kayak Gunung Kidul yang angil gitu boleh dijamak, tetapi jangan ke Patok. Kalau Patok belum. Patok Gunung Kidul ujung kono. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah al-jamu fil matar. Jamak pada saat hujan. Nah, hanya saja jamak pada saat hujan ini yang paling dianjurkan kalau hujannya itu deras dan kita pada saat itu di masjid pada waktu salat maghrib. Pada waktu salat maghrib. Kalau apakah zuhur juga sebagian mendapat harus, tetapi kan enggak, karena kalau siang itu lebih mudah karena kan terang gitu ya. Tapi kalau malam disusahkan karena gelap dan lain sebagainya, apalagi mati lampu gitu. Maka oleh sebab itu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan jamak, ciri-cirinya kalau kita mulai Allahu Akbar itu hujan deras dan lalu kemudian sampai salam itu masih hujan. Tapi kalau sudah hujan assalamualaikum udah gak ada hujan, jangan dijamak. Gitu kadang-kadang. Oh, maniman masih gerimis ya orang. Itu yang lebat sampai. Gitu ya. Begitu. Jadi sehingga dan matar, ketika sebab matar itu saya mengambil 4 buku. Yang pertama ada namanya Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Fiqhu 'alal Madhahibil Arba'ah. 4 Fiqh Idzal Mahad. Kemudian yang kedua ngambil di dalam Minhajul Muslim. Lalu kemudian mengambil yang berikutnya adalah Fiqhul Islam. Fiqhul Islam wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Di situ mengatakan bahwasanya jamak di dalam sebab hujan itu hanya dijamak saja tanpa dikasar. Hanya boleh dijamak tetapi tanpa dikasar. Yang dikasar itu kalau kita perjalanan. Kalau dikasar itu kalau kita perjalanan. Jadi kalau sebab hujan, saya sama sependek pengetahuan saya dari beberapa fikih. Dari 4 fikih yang saya baca itu dari para ulama dan sebagainya itu dia adalah kalau alasannya jamak itu karena hujan, tidak ada anjuran untuk dikasar. Yang kasar itu kalau kita perjalanan atau boleh dikasar karena sakit keras dan lain sebagainya. Kalau itu gitu ya. Dan ini umum di tempat saya juga gitu. Kalau pas hujan salah. Begitu. Jadi dibutuh pengertian mereka juga karena takut-takutnya manakah lebih utama seumpama ngambil yang dijamak ataupun nanti balik lagi lebih utama mengambil rukhsah. Keringanan itu lebih utama kita ambil daripada kita bikin yang baru. Gitu. Walaupun sehat nanti lepas-lepas rapo ya tetap. Ini apa?
kaitannya dengan seperti ini bukan karena apa? Karena dari saking wajibnya melakukan sholat jamaah. Makanya bagaimana kalau kita di rumah orang, kalau di rumah enggak, mau kesusahan mau tinggal turu. Atau di masjid, jadi kita punya rumah di masjid, di dalam enggak juga karena dia enggak kemana-mana. Atau dekat rumah tetapi atap rumah kita ke masjid satu atap, enggak juga karena dia tidak ada kesusahan. Seperti kita rumah di sini dengan meloncat, aku juga jamaah ya. Karena itu satu atap dengan masjid. Yang dimaksud boleh jamaah itu kalau dia berangkatnya dari rumah atau dari masjid ke rumah itu kesusahan, payung tidak hilang, sepatu bas. Nah itu yang dimaksud sehingga sisa melakukan salat, gitu ya. Insyaallah. Dan ini sementara apakah salat yang hanya diwajibkan untuk pasar saja tanpa jamaah? Yaitu ketika kita berada di Mina. Di Mina itu ada kasar, tetapi gak boleh dijamaah. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat terus sesuai dengan waktunya, akan tetapi tidak boleh dikasar. Itu tidak boleh dijamaah. Itu kan butuh fikih di situlah tentang masalah hal yang berkaitan dengan ini. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana tentang masalah zakat? Dikit ya. Bagaimana, apakah kita punya mobil, punya rumah, punya kalung, anting dan lain sebagainya, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Kalau mobil itu dipakai, rumah itu dipakai, gelang itu dipakai, maka tidak harus dikeluarkan zakatnya. Mau berapa kilo dinempel di sini enggak apa-apa. Enggak juga. Mobil mau mewah bagaimana tetap. Rumah mau magrum-magrum kayak apa tidak. Akan tetapi kalau hal yang disebutkan tadi ini disewakan atau dibuat jual beli, maka harus hasilnya itu baru dizakati. Gitu. Jadi kita punya BBM, apakah harus? Enggak, karena dia mau dipakai. Pakai motor apa meneh, ra cukup. Maka sehingga yang harus dikeluarkan zakatnya itu apabila dia satu dikontrakkan. Kalau sekarang dirental ke, gitu ya. Jadi kalau rental ini kita bisa mengumpulkan setiap bulannya itu 6 sampai 7 juta dan itu aktif setiap bulannya, maka wajib mengeluarkan 2,5% per bulannya atau setahun sekaligus. Itu menjadi 67 juta setahun. Jadi kalau kita dari hasil rental, dari hasil nyewakan rumah kita, hasilnya tetap setiap bulannya itu segitu 6 sampai 7 juta, maka itu harus 2,5%-nya dikeluarkan, baik itu bulanan ataupun tahunan sekaligus. Karena itu dikiaskan dengan panen. Jadi panen itu tidak nunggu setahun, tiap panen kalau sudah sampai nisab harus dizakati. Itu masuk kepada profit. Begitu juga emas. Kalau emas gak boleh ya, tetap gak boleh dizakati, kecuali dia itu kita berdagang emas. Dagang emas, lalu kemudian hasil dari emas itu kok setiap bulannya batinya sekian, maka harus dikeluarkan. Tapi kalau dipakai itu mau enggak harus dikeluarkan. Begitu juga tanah. Tanah kita punya di Turib banyak, tetapi tidak digunakan untuk apa-apa, tidak produktif, maka tidak harus dikeluarkan zakat. Akan tetapi kalau disewakan kepada orang yang tanam di sana itu salah, hasilnya berapa? Jadi bukan tanahnya yang dizakati, akan tetapi bisnis dengan disewakannya itulah yang harus dikeluarkan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, maka itu penjelasan tentang masalah zakat. Karena ada yang tanya, yang mana itu sebenarnya kalau tanya itu untuk kita semua gitu ya. Jadi itulah. Jadi jangan khawatir kita mobil mewah, jangan khawatir. Kecuali kalau buat rental atau bisnis baru gitu ya. Nah, angkanya tidak boleh, tapi kalau udah mau nyampe nisabnya dikurangi, karena ada diakal-akal juga boleh. Itu Allah lebih tahu daripada itu. Gitu dulu kan. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ini udah minggu terakhir, biasanya udah tahun lagi kita ketemu lagi ya, insyaallah. Ini yang dapat kita berdoa ke saudara kita Pak Widodo, jamaah kita juga yang Pak Tentara ya, dalam keadaan sakit saat ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakitnya dan bisa bersama-sama kita lagi dengan bisa melakukan kebaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim. Allahumma shfi fa'wi dodo, Allahumma shfi fa'wi dodo, Allahumma shfi fa'wi, Allahumma shfi fa'wi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ij'al lahu ghadran min al-jannah. Allahumma ij'al maridahu ghadran min ad-dunub. Allahumma ij'al maridahu ghadran min ad-dunub. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.